Sementara itu, saudara, dampak perang di Iran masih dirasakan warga negara Indonesia di kawasan Timur Tengah. Bagaimana perkembangan situasi di sana? Sudah bergabung bersama kami ada Ade Puspita, warga negara Indonesia di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Selamat siang, Mbak Ade. Bagaimana kondisi terkini di Abu Dhabi? Apakah masih ada ledakan ataupun serangan-serangan yang mungkin terdengar di sana? Ya, selamat pagi Mbak Bella. Jadi memang sampai dengan pagi ini masih terdengar suara alert dari pemerintah yang menandakan bahwa memang masih ada ancaman dari serangan misil itu ke Abu Dhabi dan juga sekitarnya. Tapi karena memang sampai dengan saat ini kami masih memiliki kepercayaan terhadap UAE government bahwa mereka dapat menjaga keselamatan warga-warganya. Karena memang sejauh ini sudah ada hampir 1.500 serangan yang menyerang UAE, itu hampir 90%-nya dapat di-intercept oleh UAE Air Defense. Mbak Ade, lalu kalau aktivitas warga di sana seperti apa? Masih berjalan normal atau mungkin ada pembatasan atau memang hanya pembatasan terbatas? Misalnya kalau ada peringatan saja baru ada pembatasan. Iya, iya, jadi memang seperti itu, dapat dibilang aktivitasnya itu masih berjalan seperti biasa ya. Beberapa perkantoran bahkan sudah kembali bekerja secara normal di kantor, jadi hanya sebagian yang masih menjalankan remote working seperti itu. Dan untuk sekolah sendiri kebetulan memang sedang spring break. Jadi aktivitasnya itu seperti biasa, cuman memang kalau ada alert dari pemerintah, kita harus langsung take shelter dan menjauhi jendela seperti itu, atau tempat terbuka seperti itu. Ada imbauan khusus nggak sih, Mbak, dari otoritas tempat yang untuk mereka yang tinggal di Abu Dhabi? Iya, ya, imbauan khususnya sampai saat ini memang jika ada bahaya mereka akan mengirimkan alertnya itu ke handphone kita semua. Jadi memang di saat itu kita harus segera mencari shelter di gedung yang aman dan jauh dari jendela seperti itu ya. Dan kalau sudah selesai dan mereka akan mengirim pesan lagi bahwa sekarang bahwa warganya bisa kembali beraktivitas secara biasa seperti itu, secara normal. Berarti apakah di setiap gedung-gedung tinggi memang sudah punya shelter-shelter tersendiri? Jadi misalnya ada imbauan, ayo geser ke shelter karena seperti ini, mereka langsung turun Ya, seperti itu? ya. Ya, shelter itu sendiri sebenarnya memang kita sudah diberi info bahwa memang yang baik adalah seperti tempat-tempat yang memang jauh dari jendela dan juga memiliki konkrit yang kuat. Jadi memang seperti di basement, atau kalau untuk yang para pekerja kantoran jika memang sedang lagi bekerja dan ada alert, mereka biasanya seenggaknya lari ke koridor seperti itu atau langsung ke basement. Sudah ada komunikasi dengan KBRI belum, Mbak? Terus apakah juga ada imbauan-imbauan tertentu? Mungkin untuk Mbak Ade dan juga WNI yang ada di sana? Ya. Kalau untuk KBRI sendiri sejauh ini sudah melakukan 2 kali town hall meeting dari yang dipimpin oleh Pak Dubes Pak Yuda Nugraha sendiri dengan kami para WNI yang ada di Abu Dhabi. Di situ beliau setelah menyampaikan beberapa langkah-langkah kontingensi apa yang harus kita lakukan seperti itu sudah ada sih, selalu diupdate kondisi-kondisi terkini. Dan juga update terakhirnya adalah bahwa dari KBRI kemarin mengirimkan seperti survei berapa banyak warga WNI yang ingin dibantu untuk melakukan repatriasi ke Indonesia tapi melalui biaya sendiri seperti itu. Mbak Ade, ada nggak sih informasi di sana penerbangan menuju atau dari Abu Dhabi apakah sudah dibuka normal atau seperti apa? Jadi memang untuk penerbangan dari Abu Dhabi dan Dubai itu memang sudah ada tapi masih sangat terbatas. Jadi biasanya itu dari UAE ke Indonesia, dari Abu Dhabi ke Indonesia ke Soekarno-Hatta itu bisa ada sekitar 2 kali penerbangan. Ini mungkin hanya ada satu dan itu juga masih subject to confirm by airline seperti itu. Jadi memang karena memang ada beberapa serangan yang mengarahnya ke airport, jadi memang pihak pihak bandara juga pasti akan lebih berhati-hati dengan kondisi seperti ini. Mbak Ade, kami dengar sebelumnya ada rencana untuk pulang untuk Lebaran bersama keluarga di Indonesia. Seperti apa ceritanya, Mbak Ade? Iya, jadi memang niat awalnya adalah salah satu orang tua kami akan datang ke sini untuk melakukan untuk beridul fitri bersama. Sudah dibelikan tiketnya, sudah disiapkan visanya, tapi karena ada himbauan juga dari Kemenlu bahwa untuk warga Indonesia agar menunda perjalanannya ke Middle East, jadi memang semuanya kita batalkan dan kita dapat refund dari airline seperti itu. Lalu apakah Mbak Ade ada rencana atau mungkin juga teman-teman WNI yang ada di sana sudah ada rencana jika memang kondisi tidak membaik akan langsung pulang ke Indonesia?
Iya, memang kami juga dari masing-masing keluarga biasanya sudah memiliki plan sendiri bagaimana langkah-langkah yang akan diambil. Jadi memang beberapa plan-nya adalah, jika tidak bisa keluar dari UAE melalui airport Dubai ataupun Abu Dhabi, itu salah satu opsinya adalah melalui Oman. Karena kita bisa jalan darat ke Oman, ke Muscat Airport, dari situ kita bisa juga terbang dari Muscat ke Indonesia ataupun ke negara sekitarnya. Karena beberapa kawan itu banyak yang lebih bisa mendapatkan perjalanan menuju Bangkok ataupun Kuala Lumpur dibandingkan ke Indonesia, seperti itu. Baik, Mbak Ade, kita berharap konfliknya bisa segera mereda, Mbak Ade bisa berkumpul dengan keluarga yang dari Indonesia atau mungkin bisa kembali ke Indonesia. Terima kasih atas Ya, terima perbincangannya di kasih. siang hari waktu Indonesia dan di pagi hari waktu Dubai. Ade Puspita, WNI yang ada di Abu Dhabi. Selamat beraktivitas kembali.